masyarakat Muslim Kota Batam sepertinya harus menunggu lebih lama sedikit ya untuk bisa menunaikan ibadah di Masjid Agung Batam. Sebab ada banyak kasus HIV/AIDS yang terjadi di Kota Batam di medio Januari sampai dengan April. Bahkan tahun lalu ada ratusan kasus ya. Yang 4 bulan pertama di 2024 ini ada puluhan kasus juga, termasuk 16 anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur di edisi Hot News Selasa 28 Mei 2024. Nah, di edisi kali ini saya akan spill beberapa berita yang akan terbit di edisi besok, di edisi cetak. Nah, ada beberapa berita menarik yang sudah masuk ke ruang redaksi. Salah satunya adalah soal kejelasan nasib jembatan Batam Bintan. Nah, tadi sudah ada expose tentang progres eksplorasi ataupun survei tentang kondisi tanah, kondisi lahan yang akan digunakan sebagai tapak pembangunan jembatan Babin. Nah, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan bahwa tahun depan direncanakan sudah bisa dilakukan konstruksi setelah proses survei geoteknik offshore ataupun survei tanah selesai dilakukan dalam 6 bulan dimulai dari tahun ini. Nah, kemudian kita berharap jembatan ini akan segera selesai dan ini akan membuka ruang pergerakan pembangunan menjadi jauh lebih luas lagi, dan jembatan ini bisa menjadi penghubung kemajuan perekonomian dan pembangunan di wilayah-wilayah hinterland yang terhubung nanti dengan jembatan Babin ini. Ya, baik, mudah-mudahan akan segera terwujud karena ini sudah menjadi impian masyarakat Kepri maupun masyarakat Bintan dan Tanjung Pinang ya. Nah, kemudian ada progres soal penyelidikan di Nagoya. Ada 6 WN Tiongkok yang diamankan saat itu dan ada 1 WNI. Tapi kemudian dilepas. Namun bukan berarti penyelidikan selesai karena ada serbuk putih yang dicurigai sebagai ketamin ya. Ataupun dicurigai sebagai narkoba. Namun polisi masih menunggu hasil penyelidikan dari BPOM untuk memastikan serbuk putih itu apakah narkoba atau bukan. Nah, sedangkan 6 WN Tiongkok ini untuk proses deportasinya masih berkoordinasi dengan imigrasi Batam. Nah, itu. Kemudian ini yang sering terjadi. Ada lagi yang sering terjadi mungkin di perumahan-perumahan, kan setiap perumahan biasanya disediakan lahan fasum. Namun di beberapa perumahan ini ada yang lahan fasumnya dialokasikan ke pihak ketiga. Seperti yang terjadi di Sagulung ya. Di Sagulung kemudian warga melakukan penolakan karena lahan fasum itu adalah lahan tempat anak-anak mereka bermain, latihan dan lain sebagainya, tapi dialokasi ke perusahaan lain. Tapi desakan warga ini membuahkan hasil. BP Batam menarik PL perusahaan tersebut. Ya, mudah-mudahan fasum-fasum lain juga tidak ada yang dialokasikan karena ini sangat penting untuk dimanfaatkan masyarakat di perumahan itu. Ya, kemudian ada informasi terbaru juga bahwa mungkin yang sering lewat di wilayah ataupun di ruas jalan Seitemiang itu udah beberapa malam ini padam total ya, lampu jalannya padam total. Sementara itu juga sering menjadi arena balap-balapan liar dan sering terjadi aksi kriminal. Nah, ternyata setelah diusut, penyebab lampu jalan mati di sana adalah akibat pencurian kabel dan panel listrik PJU. Dan teman-teman dari kepolisian sudah berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan akan menangkap para pencuri kabel dan panel listrik PJU ini. Untuk itu sementara mungkin masih menunggu proses perbaikan dari dinas terkait. Kita berharap masyarakat yang melalui ruas jalan untuk lebih ekstra hati-hati. Hati-hati karena gelap gulita dan rawan aksi kriminalitas. Ya, kemudian penerimaan siswa baru, penerimaan peserta didik baru akan dimulai Juni mendatang dan tinggal beberapa hari lagi. Dan saat ini ada sekitar 145 operator sudah diberi pelatihan agar mereka nanti bisa melayani
orang tua yang mendaftarkan anaknya melalui daring. Ya, sekedar mengingatkan sedikit bahwa pendaftaran peserta didik baru untuk SD, SM, dan SMP maupun SMA dan sederajat nantinya itu prosesnya melalui daring ya atau online. Nah, ada beberapa jalur yang disiapkan seperti jalur zonasi, ada jalur afirmasi, prestasi, dan ada jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur afirmasi prestasi biasanya dibuka lebih awal dan kuotanya sedikit sehingga nanti yang tidak lolos di jalur itu bisa mendaftar di jalur zonasi. Sedangkan di SMK misalnya yang tidak terdaftar di SMK masih ada peluang bisa mendaftar lewat jalur zonasi di SMA. Makanya biasanya SMK dibuka lebih awal dibandingkan SMA supaya yang tidak lolos di SMK masih ada kesempatan untuk mendaftar di jalur zonasi di SMA. Yang terpenting adalah menyiapkan berkas-berkas sesuai yang diminta agar nanti pada saat pendaftaran secara daring tidak ada kendala. Dan kalaupun ada kendala nanti 145 operator yang sudah disiapkan ini bisa menjadi tempat bertanya supaya masalah-masalah yang dihadapi pada saat pendaftaran lewat daring ini bisa diselesaikan dengan cepat. Ya, kemudian ada lagi problem terbaru nih. Masyarakat Muslim Kota Batam sepertinya harus menunggu lebih lama sedikit ya untuk bisa menunaikan ibadah di Masjid Agung Batam. Sebab tenggat waktu yang diberikan kepada PT Adikarya, ini perpanjangan kedua, seharusnya hari ini Masjid Agung, revitalisasi Masjid Agung selesai hari ini. Tapi faktanya belum selesai. Kemungkinan akan ada perpanjangan, tapi tentu ada konsekuensi bagi kontraktor yang gagal memenuhi waktu atau deadline yang ditetapkan. Penyelesaian pembangunan atau revitalisasi Masjid Agung ini ada konsekuensi. Biasanya denda per hari. Besarannya itu sudah ada aturannya. Tapi kita berharap semuanya cepat selesai agar masjid ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim Kota Batam maupun wisman yang datang ke Kota Batam karena didesain ciamik supaya bisa menjadi daya tarik juga gitu. Ya, kemudian masih seputar ibadah ya. Sekedar informasi bahwa tinggal 2 pekan menuju Idul Adha. Nah, bagi masyarakat yang ingin berkurban, sekarang sebaiknya secepatnya ke tempat-tempat penjualan hewan kurban karena semuanya sudah siap ya, mau beli sapi, kambing atau mau berjamaah misalnya untuk sapi bisa 7 orang dan kambing setiap orang itu segeralah karena sekarang ini sudah ramai sekali masyarakat yang datang ke tempat-tempat penjualan hewan kurban ini, takutnya nggak kebagian. Kemudian, beberapa waktu lalu Batam Pos pernah membeberkan bahwa ada banyak kasus HIV/AIDS yang terjadi di Kota Batam di medio Januari sampai dengan April. Bahkan tahun lalu ada ratusan kasus ya. Yang 4 bulan pertama di 2024 ini ada puluhan kasus juga, termasuk 16 anak-anak ya. Bahkan ada beberapa anak-anak yang usia 1 sampai 5 tahun sudah sampai pada tahap AIDS. Nah, lalu di mana pengobatannya? Nah, Pemko Kota Batam itu menyediakan tempat layanan AIDS di 9 puskesmas di Kota Batam. Mana saja puskesmasnya yang bisa melayani pengobatan AIDS ini, HIV/AIDS ini, silakan disimak besok di edisi cetak Batam Pos. Nah, tadi juga ada teman-teman di Batam melakukan aksi unjuk rasa atau demo aksi damai di depan DPRD Kota Batam menuntut undang-undang penyiaran, menolak undang-undang penyiaran yang dinilai sangat mengebiri kebebasan pers. Dan kita berharap nanti pemerintah pusat, terutama di DPR RI yang akan membahas undang-undang ini untuk menghilangkan pasal-pasal yang mengebiri kebebasan pers. Karena siapa lagi mengawasi para pejabat, siapa lagi mengawasi para pengambil kebijakan ini kalau bukan pers. Ya, kemudian ya ini sekedar informasi juga bahwa besok itu akan ada tuntutan bagi 2 tersangka kasus penyelundupan 39,5 kg sabu ya. Nah, biasanya kalau jumlah sabunya mencapai puluhan kilo seperti ini, tidak jauh tuntutannya dari hukuman mati atau minimal seumur hidup.
Nah, kita berharap putusan nanti bisa seberat-beratnya atau sesuai dengan ya aturan yang berlaku supaya memberikan efek jera pada pelaku yang lainnya untuk tidak memasok narkoba ke Batam maupun ke wilayah lainnya di Indonesia. Dan memang secara nasional juga perburuan terhadap jaringan gembong utama pemasok narkoba di Indonesia, Freddy Pratama, seperti yang kita ketahui, itu terus dilakukan oleh Polri bekerjasama dengan kepolisian Thailand karena jaringannya sangat luas dan memasok narkoba melalui jalur Malaysia dan Indonesia. Nah, saya kira itu dulu beberapa berita yang bisa saya spill hari ini. Ada banyak berita yang sudah masuk, tapi silahkan besok disimak di edisi cetak Batam Post. Nah, beberapa berita juga sudah bisa disimak di edisi di web kami di batampost.co.id dan juga bisa disimak di media sosial Batam Post. Ada Instagram, ada X, ada Facebook, ada apa lagi? YouTube ya. Dan bisa juga dilihat di realnya media sosial Batam Post. Nah, cukup sekian cerdas memilih informasi hanya di Batam Post. Salam redaksi.